Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian serta adik-adik sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada kultum malam hari ini tentang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini ada yang nulis nggak ya? Nggak ada ya. Temanya bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam suasana penuh kegembiraan, sukacita. Doa kita selama ini agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan hari pertama puasa kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memudahkan kita untuk bisa mengisi sisa-sisa Ramadan yang baru saja kita masuk ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah, sudah selayaknya kita semua bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Karena ada sebagian orang anehnya yang justru tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Menurut mereka Ramadan menghalangi mereka untuk makan minum di siang hari. Ramadan menurut mereka hanya sekedar rutinitas, tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan hanya menghalangi mereka, katanya, untuk melaksanakan hobi mereka, mungkin kebiasaan mereka yang di luar Ramadan mereka bisa lakukan, tapi di bulan Ramadan ini mereka tidak bisa. Sebagian orang demikian sikapnya ya. Tentu ini adalah sikap yang keliru ya, sikap yang tidak timbul kecuali dari seseorang yang dalam hatinya ada masalah ya, tidak paham tentang keutamaan Ramadan. Adapun kita, insyaallah kita semua senang ya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Karena bergembira dengan datangnya Ramadan yang merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah ini adalah hal yang diperintahkan, bahkan tanda dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah termasuk Ramadan, maka sesungguhnya itu lahir dan timbul dari ketakwaan yang ada dalam hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanyakan kepada anak-anak kita yang masih kecil atau beranjak dewasa, apakah mereka gembira dengan datangnya Ramadan? Mereka akan mengatakan gembira. Tapi tentu saja kegembiraan kita tidak sama dengan kegembiraan mereka dengan datangnya Ramadan. Sama-sama gembira tapi beda. Kalau anak kita, mereka bergembira dengan datangnya Ramadan, kata-kata mereka, kenapa gembira? Kata mereka, banyak libur ya, banyak libur. Kenapa gembira? Karena berarti nggak lama lagi akan beli baju baru. Berarti datangnya Ramadan ini akan dimulai lagi kebiasaan kita war takjil war gitu ya, perang ya, berburu takjilan, jajanan yang tidak didapatkan, biasanya tidak dijual di bulan Ramadan ada semua. Anak kita akan gembira dengan Ramadan karena katanya berarti kalau sudah Ramadan sebentar lagi berarti mau mudik pulang ke kampung halaman bertemu kakek dan nenek. Dengan Ramadan berarti nanti orang tua saya menjanjikan akan membelikan mainan ini, pakaian baru kalau tamat Ramadannya. Dengan datangnya Ramadan kita punya lebih banyak waktu untuk bermain. Mungkin itu faktor-faktor yang membuat anak kita gembira dengan datangnya Ramadan. Tapi kita tentu tidak demikian ya.
Kita sebagai orang dewasa tentu bergembira dengan Ramadan. Banyak sekali faktornya yang membuat kita sudah layak untuk atau seharusnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, tentu selain Ramadan banyak sekali keutamaannya ya. Ramadan diturunkan Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar, ya, bulan Al-Qur'an, bulan doa dan seterusnya. Di antara faktor utama yang seharusnya membuat kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah yang pertama, karena Ramadan datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, ibarat pakaian, kalau kita punya pakaian baru bersih, baru dicuci ya. Kalau kita misalnya bekerja di ruangan ber-AC di kantor, nyaman gitu ya. Kalau kita pakai pakaian itu sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama akan kotor juga, akan berdebu gitu ya. Harus kita mungkin terkena keringat, akhirnya harus kita cuci juga. Apalagi kalau kita bekerja misalnya, atau orang-orang yang bekerja pakaian kita misalnya terkena kotoran, terkena lumpur misalnya ya, atau mungkin terkena tumpahan makanan, maka kita juga akan mencucinya. Demikianlah perumpamaan kita dengan dosa. Kalau kita alhamdulillah misalnya Allah jaga kita dari dosa-dosa besar, maka kita semua pasti punya dosa-dosa kecil. Tidak mungkin tidak, semua kita pasti berbuat dosa. Maka Ramadan datang kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Sesungguhnya salat fardu yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh dan seterusnya, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, kata Nabi SAW, itu adalah sebagai kafarat, penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan di antara keduanya. Dalam hadis yang lain juga Nabi sebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah, maka janji Nabi SAW akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi yang pertama, kita layak bergembira dengan Ramadan karena Ramadan datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita bergembira dengan Ramadan karena Ramadan datang kepada kita membawa berbagai macam kebaikan dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Di antara keajaibannya satu saja saya sebutkan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah, dan mudahkan kita semua untuk bisa meninggalkan maksiat yang mungkin di luar Ramadan kita sulit melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat tersebut. Bukti nyatanya ini sekarang ya. Sebagian orang mungkin di luar Ramadan jarang sholat berjamaah. Sekarang sholat dia berjamaah, betul. Sebagian kita jarang sekali memegang Al-Quran untuk kita baca, sibuk ya. Tapi di Ramadan ada waktu khusus, bahkan orang tersebut bisa mengkhatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan sebagian orang boro-boro puasa sunnah, nggak biasa puasa sunnah, tapi di bulan Ramadan, masya Allah dia bisa berpuasa. Di luar Ramadan sebagian orang jarang sekali bersedekah, di bulan Ramadan, masya Allah ya. Intinya Allah mudahkan kita semua untuk beramal soleh. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi isyaratkan hal ini dalam hadisnya, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup, pintu-pintu neraka ditutup semuanya, tidak ada satupun yang dibuka. Di antara maknanya, kata para ulama, tentu selain maknanya memang makna betul-betul hal tersebut dilakukan, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pengaruhnya apa buat kita tadi? Pengaruhnya kita semakin mudah untuk beramal soleh. Sebagian kita di luar Ramadan jarang sholat malam. Alhamdulillah di Ramadan kita bisa sholat taraweh, bahkan nanti sebelum sahur kita bisa menambah sholat tahajud dan seterusnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
Kenapa kita layak untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan kita mempererat ukhuwah dan kerjasama tolong menolong sesama kita kaum muslimin secara umum. Mana buktinya? Buktinya Bapak sekalian tadi ya, di luar Ramadan tadi kita jarang sholat jamaah, di Ramadan kita sholat berjamaah. Bahkan nanti sebagian mungkin ya selesai Ramadan akan lanjut berjamaah barengan bertadarus Al-Quran, atau akan banyak sekali majelis ilmu ya, pengajian misalnya. Kita semangat membantu orang miskin dan yang lainnya, itu secara umum. Dan dalam skop kecil, dalam skop keluarga ya, sebagian keluarga itu anggota keluarganya susah, biasanya selain Ramadan sulit untuk berkumpul, tapi di Ramadan Masya Allah minimal 2 kali berkumpul. Di waktu makan sahur ya harusnya bisa ngumpul. Kalau sebelumnya di Ramadan mungkin ya pagi-pagi ya bapaknya mau sarapan, anak-anaknya mungkin masih belum bangun, nanti anaknya sarapan bapaknya sudah berangkat begitu ya, nggak bisa ketemu. Tapi di bulan Ramadan insya Allah semua bisa berkumpul, dan seharusnya Ramadan ini mempererat hubungan kita, antara kita dengan sama anggota keluarga dan antara kita dengan sama kaum muslimin dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya beberapa hal saja, 3 poin yang sudah selayaknya, sudah seharusnya membuat kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu selain faktor-faktor keutamaan Ramadan yang lainnya yang sangat banyak, namun demikian yang bisa disampaikan, singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Selain kita berdoa tadi ya dipertemukan, alhamdulillah sudah Allah kabulkan. Doa kita berikutnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amal-amal soleh, menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan menerima semua amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana doa salafus soleh terdahulu, mereka berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna wa tasallamhu minna mutaqabbalan, yang artinya sama tadi ya. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, mudahkan aku untuk bisa memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya Allah gitu ya, terimalah amal-amal soleh kami semuanya, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.